Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Guys, kalian tahu kan satelit? Semua pasti tahu lah ya. Tapi tahu nggak bagaimana cara kerja sistem komunikasi satelit? Kalian juga tahu nggak bagaimana sistem komunikasi terestrial dan seluler? Terus, tahu nggak guys? Sistem komunikasi terestrial, satelit, dan seluler ini menggunakan transmisi udara atau tanpa kabel. Nah, bagi kalian yang belum tahu, video kali ini membahas tuntas pertanyaan 3 sistem komunikasi tersebut. Stay tune sampai akhir ya. Untuk sistem komunikasi yang pertama, yaitu sistem komunikasi terestrial. Sesuai namanya, terestrial ini berarti darat atau bumi. Sistem ini merupakan sistem komunikasi pada suatu titik di permukaan bumi ke titik lainnya yang juga terletak di permukaan bumi. Pada sistem komunikasi terestrial, menggunakan antena pemancar dan antena penerima, dan arah pemancar diusahakan untuk saling melihat atau istilahnya yaitu line of sight. Gimana tuh kalau nggak terjadi line of sight atau yang disebut loss? Gini guys, tinggikan aja antena salah satu pemancar. Bila tetap tidak loss, maka relay dipasang di antara keduanya. Fungsi dari relay sendiri adalah menerima sinyal dari pemancar dan meneruskannya ke penerima, atau dapat juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat sinyal yang diterima sebelum dilanjutkan ke penerima. Relay juga digunakan saat penerima ada pada jarak yang jauh. Untuk jarak Jakarta-Bandung dibutuhkan 6 relay guys. Sistem komunikasi terestrial biasanya diimplementasikan oleh perusahaan besar. Sebagai contoh, seperti perusahaan kereta api yang menggunakan sistem terestrial untuk memantau perjalanan kereta api, serta monitoring rel pada setiap stasiun. Tapi guys, tentu saja menambah relay berarti menambah biaya instalasi dan perawatan. Cuaca juga menjadi masalah karena dapat meredam sinyal pada frekuensi tinggi. Yuk ke pembahasan kedua tentang sistem komunikasi satelit. Untuk menjangkau wilayah yang luas dalam waktu yang cepat, maka sistem komunikasi satelit adalah jawabannya. Sistem komunikasi satelit ini menggunakan satelit sebagai relaynya. Berdasarkan kesinkronannya dengan putaran bumi, maka terdapat satelit geostasioner dan non-geostasioner. Satelit geostasioner adalah satelit yang kecepatan putaran mengelilingi bumi sama dengan kecepatan rotasi bumi. Arah putaran pun juga sama. Dengan kecepatan yang sama ini, maka satelit tersebut tidak berpindah-pindah lokasinya, tetap di atas suatu titik di permukaan bumi. Negara-negara yang terletak di ekuador adalah beruntung. Kenapa beruntung? Karena satelit geostasioner ini hanya dapat terjadi pada daerah ekuador ataupun khatulistiwa. Sedangkan satelit non-geostasioner memiliki waktu putar mengelilingi bumi berbeda dengan kecepatan rotasi bumi. Satelit non-geostasioner ini tampak berpindah-pindah tempat di bumi. Satelit non-geostasioner mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama ada satelit LEO, Low Earth Orbit, yaitu tinggi satelit rendah ataupun dekat terhadap bumi, biasanya digunakan oleh negara-negara subtropis ataupun dingin. Sedangkan yang kedua ada satelit HEO, yaitu High Earth Orbit, yaitu tinggi satelit jauh dari bumi, biasanya banyak digunakan sebagai satelit pengamat cuaca. Secara arsitektur, sistem komunikasi satelit ini terdiri dari 4 bagian, yaitu stasiun pemancar, stasiun penerima, satelit sebagai relay, dan stasiun bumi untuk mengendalikan dan memastikan satelit berfungsi dengan baik.
Nah, sistem satelit ini juga mempunyai beberapa keunggulan loh, yaitu antara lain daya jangkau yang sangat luas, bahkan dapat menjangkau satu negara, bandwidth cukup lebar, aman terhadap bencana yang ada di bumi, memberikan layanan mobile yang independen terhadap lokasi, serta tidak memerlukan tower yang tinggi sebagaimana halnya pada sistem komunikasi terestrial. Tapi guys, sistem satelit ini masih punya kelemahan loh, yaitu saat peluncuran, harga satelit beserta asuransinya, dan harga pembuatan stasiun kendali pun sangatlah mahal. Kualitas komunikasi dari sistem satelit ini pun masih dipengaruhi oleh kondisi atmosfer. Usaha yang dikeluarkan untuk jarak dekat seperti Bandung-Semarang maupun dengan jarak jauh seperti Bandung-Jayapura masih sama saja. Yuk masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu sistem komunikasi seluler. Seluler berasal dari kata sel, berarti kotak atau ruangan. Sistem komunikasi seluler berarti sistem komunikasi yang membagi suatu daerah ke dalam sel-sel. Cara kerjanya, pembagian daerah menjadi sel-sel ini dilakukan dengan meletakkan suatu pemancar atau Base Transceiver Station, disingkat BTS, yang memancar dengan daya tertentu ke sekelilingnya. Besar sel ditentukan dari radius sinyal BTS. Secara kenyataan, bentuk sel adalah lingkaran atau menyerupai lingkaran. Meski ada ketidakteraturan bentuk karena kondisi lingkungan, baik itu bukit, gunung, maupun lembah. Untuk keperluan dan kemudahan desain, bentuk sel disepakati adalah segi 6 atau heksagonal. Beberapa istilah dalam sistem komunikasi seluler. Transmisi dari mobile station ke BTS disebut uplink. Transmisi dari BTS ke mobile station disebut downlink. Handover adalah peristiwa pengalihan layanan mobile station dari satu BTS ke BTS lain ketika mobile station berpindah dari satu sel ke sel lain. Agar beberapa mobile station dapat secara bersamaan dengan BTS dan tidak saling mengganggu, maka mobile station yang berkomunikasi bersamaan ke BTS perlu diatur cara aksesnya. Akses bersamaan ini disebut dengan multiple access. Beberapa macam multiple access. Yang pertama ada FDMA, yaitu setiap user melakukan transmisi bersamaan namun menggunakan frekuensi yang berbeda. Yang kedua, ada TDMA, yaitu setiap user melakukan transmisi berurutan pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, ada CDMA, yaitu setiap user melakukan transmisi bersamaan namun menggunakan kode yang berbeda. Dalam perkembangannya, generasi pertama sistem seluler adalah generasi analog pada tahun 1980-an. Generasi analog ini disebut dengan generasi 1G. Generasi kedua 2G atau disebut juga GSM adalah digital pada tahun 1990-an. Pada generasi kedua ini terdapat layanan data yaitu SMS. Karena kebutuhan akses, data atau internet yang meningkat, maka kapabilitas transmisi data ditingkatkan dengan teknologi Edge. Teknologi Edge disebut juga generasi 2.5G. Teknologi 3G pada tahun 2000-an dan 4G pada tahun 2010-an muncul dalam tuntutan high speed semakin tinggi. Basis teknologi tetap digital, namun teknologi antena, modulasi, dan transmisi semakin penting untuk mendukung high speed. Pada tahun 2018, dimulai riset terkait teknologi 5G. Diharapkan dapat diluncurkan pada tahun 2020 dengan Olimpiade Tokyo 2020, Juni 2020, sebagai event peluncuran tersebut. Namun, ditunda akibat COVID-19. Dengan kecepatan transmisi yang sangat tinggi,
Diharapkan aplikasi real-time video streaming untuk berbagai keperluan, termasuk medis, dapat disupport oleh 5G. Gimana guys? Udah terjawab kan pertanyaan di awal video tadi? Kalian udah ngerti kan sekarang cara kerja sistem komunikasi terestrial, satelit, dan seluler? Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian di bidang telekomunikasi ya. Cukup sekian dari kami. Stay safe and stay healthy guys. Bye-bye.